Duduklah sejenak bersama sepi, dan helalah napasmu dengan perlahan. Mari kita lepaskan dulu semua beban, kesibukan, dan riuhnya tuntutan dunia di luar sana. Aku ingin mengajakmu meraba sebuah kejujuran yang paling sunyi, yang mungkin selama ini selalu kau sembunyikan dari permukaan batinmu. Pernahkah, di tengah sujudmu yang panjang, atau saat kau melakukan sebuah kebaikan yang besar, tiba-tiba jiwamu berbisik pelan, sebuah bisikan yang bertanya, untuk siapa sebenarnya seluruh kebaikan ini kau lakukan? Apakah kau benar-benar sedang melangkah karena rasa cinta yang meluap kepada Sang Agung? Atau batinmu sebenarnya sedang ketakutan? Ketakutan yang amat sangat akan bayang-bayang sebuah tempat siksaan yang penuh api. Atau jangan-jangan kau melakukan semua itu hanya karena ego yang serakah, yang sedang sibuk menghitung angka pahala demi memesan sebuah istana megah di masa depan. Kita seringkali bangga dengan tumpukan kebajikan yang kita pamerkan pada diri sendiri. Namun, coba rasakan batinmu di detik ini juga. Mengapa semakin banyak daftar pahala yang kau kejar, hatimu justru terasa seperti sedang melakukan transaksi dagang yang dingin? Mengapa hubunganmu dengan Tuhan terasa begitu menegangkan dan penuh kecemasan? Jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam. Selamat datang di inti kegelapan. Hari ini, kita tidak sedang berkumpul untuk memperdebatkan keberadaan akhirat. Kita tidak datang untuk menafikan apa yang tertulis dalam kitab-kitab suci, ataupun menyerang keyakinan yang kau peluk erat. Kita hanya ingin duduk bersama, menguliti sebuah paradoks batin yang paling dalam, mencoba melihat secara jujur, apakah konsep tentang penghargaan dan hukuman itu selama ini benar-benar menghidupkan spiritualitasmu, atau justru sekadar menjadi alat kendali yang mematikan ketulusan jiwamu. Mari kita perlahan melupakan apa yang selama ini kita anggap benar. Mari kita perhatikan laku hidup kita manusia. Di tengah formalitas beragama, tanpa kita sadari, banyak dari kita yang terjebak di dalam sebuah pola pikir transaksi batin. Kita dididik sejak kecil untuk melihat hubungan dengan Tuhan sebagai hubungan antara pekerja dan majikan. Berbuat baik, mendapat upah, bernama surga. Melakukan kesalahan, mendapat hukuman, bernama neraka. Mari kita renungkan pola ini dengan sangat jujur. Ketika kau memberi makan orang miskin, atau ketika kau menahan diri dari sebuah keburukan, apa yang pertama kali bergaung di kepalamu? Apakah rasa welas asih yang murni pada sesamamu? Atau bayangan tentang kalkulasi keuntungan di akhirat? Jika motivasi tertinggimu masih berkutat pada mencari keuntungan dan menghindari kerugian, maka sebenarnya itu hanyalah perpanjangan dari egomu sendiri. Ego yang ketakutan dan ego yang serakah. Kau mengubah kesucian iman menjadi sebuah mesin mekanis yang dingin. Dan disinilah dimensi lain ikut bekerja. Sepanjang sejarah perjalanan manusia, konsep akhirat ini seringkali bergeser fungsinya dari pembimbing spiritual menjadi sebuah instrumen kendali sosial yang sangat kuat. Otoritas moral atau kelompok-kelompok tertentu di sekitar kita kerap menggunakan konsep ini untuk mendikte batin manusia. Surga seringkali dijadikan umpan kepatuhan agar kita tunduk tanpa syarat pada aturan kelompok. Sementara neraka dijadikan sebuah ancaman psikologis yang mengerikan untuk membungkam nalar kritismu. Ketika kau dikendalikan oleh rasa takut yang akut akan siksaan, sesuatu yang sangat berharga di dalam dirimu perlahan-lahan mati. Sesuatu itu adalah kompas moral alamimu. Kau menjadi orang baik bukan lagi karena hatimu bisa merasakan kepedihan orang lain.
Kau menjadi orang baik karena kau sedang ketakutan. Kau tidak menyakiti sesamamu bukan karena kau mencintainya, melainkan karena kau takut dicampakkan ke dalam api. Bayangkan betapa rapuhnya kebaikan yang lahir dari rasa takut seperti itu. Di balik jubah kesucianmu yang terlihat sempurna di mata manusia, batinmu sebenarnya sedang terpenjara oleh kecemasan neurotik yang tak berkesudahan. Kau merasa aman karena merasa sudah berada di barisan yang memegang tiket keselamatan. Namun, di dalam kesunyian jiwamu yang paling dalam, kau tahu bahwa semua kebaikan itu terasa hampa karena tidak ada cinta yang murni di sana. Kegelisahan yang menghantui dadamu selama ini bukanlah tanda bahwa kau kekurangan iman. Itu adalah sinyal dari jiwamu yang merindukan sebuah ketulusan, yang telanjang, yang sudah lelah dengan segala bentuk perdagangan batin dengan Sang Pencipta. Mari kita bawa perenungan ini ke sebuah titik dekonstruksi yang paling tajam. Sebuah wilayah batin yang mungkin akan membuat egomu merasa sangat tidak nyaman. Aku ingin menantang kejujuran jiwamu melalui sebuah pertanyaan spekulatif yang sederhana. Bayangkan, jika besok pagi Tuhan mengumumkan kepada seluruh semesta bahwa konsep surga dan neraka secara resmi ditiadakan. Tidak ada lagi hadiah istana, tidak ada lagi ancaman api siksaan, semuanya dihapus. Sekarang, tanyakan pada dirimu yang sedang duduk terdiam saat ini. Apakah kau akan tetap bangun untuk bersujud kepadanya? Apakah kau akan tetap memilih untuk menjulurkan tanganmu, membantu sesamamu manusia yang sedang menderita di jalanan? Atau kau akan memilih untuk berhenti, lalu melangkah sesukamu karena merasa tidak ada lagi yang perlu ditakuti dan dikejar? Disinilah seluruh kepalsuan moralitas kita selama ini akan mengelupas secara radikal. Jika kau merasa akan berhenti berbuat baik saat surga dan neraka ditiadakan, maka ketahuilah dengan penuh kesadaran, selama ini kau belum pernah benar-benar menjadi orang baik. Kebajikanmu selama ini hanyalah sebuah topeng penyamaran yang digunakan oleh egomu yang egois untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kau hanya sedang mencintai hadiahnya, bukan mencintai zatnya. Kau hanya sedang takut pada cambuknya, bukan menghormati keagungannya. Tuhan yang maha luas, yang merajut seluruh kehidupan ini dengan penuh kasih sayang tanpa batas, tentu tidak sedang membangun sebuah sistem kerajaan tirani yang gemar mengancam pikiran kecilmu, ketulusanmu yang murni dalam mencintai sesama makhluk. Jauh lebih berharga di matanya daripada seluruh rakaat sujudmu yang dilakukan karena ketakutan pada api atau karena keserakanmu pada keindahan istana. Kekakuan batin yang selalu mencemaskan urusan akhirat hingga melupakan kemanusiaan di bumi bukanlah tanda dari kematangan spiritual. Ia adalah tanda dari sebuah jiwa yang masih kanak-kanak, yang hanya bergerak jika diiming-imingi upah atau ditakut-takuti oleh hukuman. Sekarang, lepaskan seluruh ketegangan di dalam kepalamu. Mari kita bawa pulang konsep eskatologi yang jauh di masa depan kosmis itu, langsung ke dalam detik ini, ke dalam ruang kesadaranmu yang sekarang. Sadarilah sebuah realisasi sunyi ini dengan segenap kejujuran batinmu. Surga dan neraka sebenarnya bukanlah sekadar koordinat tempat geografis yang baru akan kau temui setelah kematian fisikmu nanti. Mereka adalah kondisi kesadaran yang sedang kau hidupi di dalam dadamu, tepat di detik ini. Neraka yang sejati adalah sebuah kondisi batin yang penuh dengan kobaran kebencian, kecemasan neurotik, dendam yang mengakar, dan ego yang terus-menerus membara karena keserakahan. Saat kau memandang sesamamu dengan penuh penghakiman,
Saat hatimu dipenuhi rasa takut akan hari esok, saat itulah kau sedang mengurung jiwamu sendiri di dalam kerak neraka yang paling dingin. Sedangkan surga yang sejati, ia adalah sebuah kondisi kesadaran yang lapang, sebuah batin yang damai, yang penuh dengan penerimaan total terhadap realitas hidup, dan yang memancarkan kasih sayang tanpa syarat kepada setiap makhluk yang kau temui. Ketika kau bisa memberikan senyuman tulus kepada manusia lain tanpa ada keinginan untuk dipuji atau diberi pahala, di detik itulah kau sedang menapakkan kakimu di dalam keindahan surga. Proses melupakan kebenaran lama ini mengantarkan kita pada sebuah kemerdekaan spiritual yang sesungguhnya. Tujuan dari monolog ini tidak pernah bermaksud membuatmu menjadi manusia nihilistik yang abai pada akhirat. Tujuannya adalah membebaskanmu dari belenggu kecemasan neurotik tentang masa depan yang belum tiba. Mengajakmu untuk memurnikan kembali setiap niat yang lahir dari dalam hatimu pada saat ini juga. Bayangkan betapa indahnya kualitas hidupmu ketika kau melangkah di bumi bukan sebagai budak yang gemetar karena ketakutan, melainkan sebagai perpanjangan tangan kasih sayang Tuhan yang merdeka. Kau berbuat baik semata-mata karena hatimu tahu bahwa kebaikan itu sendiri adalah sebuah surga bagi jiwamu yang melakukannya. Saat kau berani melampaui jebakan transaksi batin itu, kau tidak lagi membutuhkan umpan ataupun ancaman untuk menjadi manusia yang luhur. Sebab jiwamu sudah menyatu dengan esensi sejati dari iman, yaitu cinta yang tidak lagi memiliki syarat apapun. Sekarang, lepaskan seluruh ketegangan di dalam kepalamu. Mari kita bawa pulang konsep eskatologi yang jauh di masa depan kosmis itu, langsung ke dalam detik ini.